Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini kita bersyukur pada Allah bisa kembali berjumpa dalam majelis halaqah ngaji kitab. Di kesempatan kali ini insya Allah mengkaji ilmu hadis ya, ilmu mustalah hadis. Nanti di sesi 2 kita lanjut ke syarah hadis ya, Fathul Bari. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang mudalas ya, tentang mudalasnya dari kitab Taisir Ulumil Hadis ya, karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim ya. Yang ada kitabnya bisa dibuka halaman 59. Sini ada pertanyaan dulu ya. Jadi jika selesai beberapa pembahasan, lalu ada pertanyaan yang bisa dijawab ya untuk didiskusikan ya, as'ilatun lil munaqasyah. Pertanyaan untuk diskusi ya, mendiskusikan. Arif kulam mimmayati, definisikan setiap yang di bawah ini ya. Barangkali ada yang masih hafal ya, al irsal, apa itu irsal ya, atau mursal ya. Ya, mursal itu kan apa yang dinasabkan oleh tabiin ya, nasabat tabiin lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mursal di salah satu hadis dhaif. Jadi yang disandarkan oleh tabiin kepada Nabi, jadi tidak melalui sahabat, padahal mereka tidak bertemu dengan Nabi. Itu secara istilah ya, irsal. Ya, tadlis, seingat apa tadlis? Barangkali ada yang sudah belajar. Ya, tadlis itu apa namanya? Meriwayatkan ya seorang rawi dari gurunya, dari syekh yang dia bertemu dan mendengar ya, tetapi sebetulnya hadis yang diriwayatkannya dia tidak mendengarnya. Ya, jadi meriwayatkan dari guru yang sebetulnya bertemu dan mendengar dari guru tersebut ya, cuman ya hadis yang dia eh, riwayatkan tidak mendengarnya, yaitu dengan menggunakan redaksi yang memungkinkan, mengandung kemungkinan bisa mendengar ya, yaitu dengan an dan kola. Ya, makanya definisikannya itu an yarwiyar rawi an syaihil ladzi laqiyahu wa sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu bisigotin tahtamilu sama ka'an wa qala. Walaupun nanti ada macam-macamnya kan ya, sudah kita bahas. Kalau yang pengertian itu sebenarnya adalah tadlis isnad ya. Ada nanti tadlis syuyuh ya. Tadlis itu jadi ada semacam mengelabui ya. Jadi orang mengira dia itu mendengar langsung, ya padahal tidak gitu. Jadi ada unsur mengelabui tadlis itu. Jadi ada yang ringan ya, ada yang berat.
Seperti tadlis suyuh ya. Nah, itu mengelabui dari sisi nama gurunya, disamarkan gitu ya nama gurunya itu. Ya ada tadlis atfi ya, ada tadlis apa bilad ya itu eh, nisbat negeri ya bagi gurunya itu misalnya Bukhari tapi dia mengatakan dari Bukhari tapi yang dia maksud Bukhari bukan Imam Bukhari gitu. Itu untuk makna lain gitu ya disamarkan. Dan yang paling parah ada disebut dengan tadlis taswiyah ya. Kemudian i'dol. I'dol ini mu'dol ya, yaitu ada apa namanya terputus sanadnya dua rawi, minimal dua rawi ya. Dua rawi atau lebih dengan syarat berurutan ya, bisa tawali dengan syarat berurutan ya. Mal farqu baina kulli mimma yati, apa perbedaan di antara masing-masing di bawah ini ya, tadlis dan irsal khafi ya, apa bedanya? Nah, ini ada di antara apa ahli hadis yang tidak begitu membedakan, padahal ini berbeda ya, harus dibedakan. Atau mungkin sebagian orang sulit membedakan antara tadlis ya dengan irsal khafi ya. Ya, kalau perbedaannya ya, kalau tadlis itu kan tadi ya, dia meriwayatkan dari guru yang dia gurunya itu bertemu dan mendengar ya, cuman hadis yang diriwayatkannya itu ya, hadis tersebut yang diriwayatkan itu tidak mendengar gitu dari gurunya langsung. Hanya disamarkan dengan kola, dengan an gitu. Ya. Nah, sedangkan irsal hofi itu eh apa namanya dengan seorang ya, dia meriwayatkan dari seorang yang sejaman tapi tidak bertemu. Ya, sejaman tapi tidak bertemu atau bertemu tapi tidak mendengar hadis. Ya, jadi dari guru tersebut sama sekali tidak mendengar hadis. Tidak mendengar hadis dari guru tersebut. Ya, kalau tadlis ada mendengar hadis-hadis lain mendengar tapi hadis tertentu direwetkan dia tidak gitu. Itu bedanya. Tadi suyu, tadi sembilan. Kalau suyu kan tadi ya gurunya disamarkan bukan dengan nama yang dikenal ya. Jadi untuk menutupi misalnya si guru tersebut ada kelemahan gitu ya, kedoifan. Jadi disamarkan namanya tidak dengan nama yang tidak dikenal apa orang tersebut. Hadis bilad itu dengan nisbat negeri apa perawi ya gurunya itu disamarkan juga. Tadris atop itu mengatopkan. Jadi ada dua orang ya rawa apa arwi anfula apa anfulan wa fulan. Jadi menggunakan atop. Nah, itu sebenarnya dia mendengar dari yang pertama saja, yang kedua dia tidak mendengar. Itu ketika disebut menggunakan atop seakan-akan dia mendengar dari keduanya, padahal salah satunya aja. Tajlis sukut, nah itu diam. Jadi saya sana diam dulu, baru nyebut ininya. Nah sebetulnya waktu diam itu ada yang dia sembunyikan. Mu'alak itu apa namanya tidak menyebutkan rawi ya eh, di awal sanad ya, di awal sanad
Misalnya Imam Bukhari gitu langsung menyebut Malik, kola Malik, itu ada rawi yang tidak dia tidak disebutkan, ya. Walaupun misalnya beberapa rawi langsung misalnya Imam Bukhari mengatakan kola Rasulullah tanpa disebutkan sanad itu namanya mu'allaq. Ilakam kismin dan qasimul mu'allaqat ala tifisain. Kepada berapa macam mu'allaq itu terbagi yang ada di dalam sahihain. Wa ma hukmu kulli kismin minha. Apa hukum setiap bagian darinya? Itu ada dua ya, ada mu'allaq yang dengan redaksi jazm ya, pasti ya. Jadi dengan apa namanya? eh, Kalau dalam ilmu tasrif itu dengan fi'il maklum ya. Ya, kalau jazm itu jadi memastikan, misalnya arwi gitu ya, apa kola gitu kan dengan menggunakan fi'il maklum ya, dia berkata ya. Nah, kalau yang dengan sigot jazm ini sahih ya, dia dia dihukumi sahih mualaknya itu, mualak yang pada sahihain ya. Nah, yang kedua yang dengan sigot tamrid ya, sigot tamrid itu dengan fi'il majhul ya, ruwiya ya, kila gitu. Maka itu doib ya. Dengan kalau dengan sigot tamrid itu doib. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ad-doib bisa babi tokni fi adalati rawi. Doib ya dengan sebab ada kecacatan dalam keadalahan, adalah di sini maksudnya amanah ya. Di keamanahan seorang rawi ya. Sebenarnya adalah itu lebih umum sebetulnya ya, mencakup amanah, ketakwaan. Ada adil di sini lawan dari fasik ya. Adil adil di dalam ilmu hadis itu lawan dari fasik ya, bukan lawan dari zalim ya, tapi lawan dari fasik. Ketika orang misalnya ahli maksiat berarti dia bukan orang yang adil ya dalam ilmu hadis. Sabaqa an dzakarna anna min syuruti qabulil hadis ya, telah terdahulu kalau kita telah menyebutkan bahwa di antara syarat diterimanya hadis an yakuna ruwatuhu minal udulil dhabitin. Ya, termasuk orang-orang yang adil ya, mana yang dhabit, yang kuat penjagaannya terhadap hadis. Ya, dhabit itu artinya penjagaan, baik penjagaan hafalan ya, dhabtu sodrin atau tulisan ya, dhabtu kitab. Pada karena annal adalah dan telah kita sebutkan bahwa adalah itu dia al-malakah ya, kemampuan alati tahmilul mar'a yang membawa seseorang ala ya atas mulazamati takwa ya, yaitu komitmen ya dengan ketakwaan. Wal muru'ah dan juga ada muru'ah ya, menjaga apa kehormatan diri. Wajtinab a'mali sayyi'ah dan meninggalkan perbuatan buruk min syirkin dari kemusyrikan ya, au fiskin atau kefasikan, au bid'atin atau kebid'ahan. Ya, jadi memang ini macam yang kedua ya, jenis hadis dhaif ya. Kalau yang pertama dari sisi sanad ya. Jadi dari sisi sanadnya ada yang terputus. Itu kan banyak macamnya ya. Ya, ada yang koti, ada yang mu'alak gitu ya, mu'dol, mursal ya, mudalas ya, sudah kita bahas. Nah, yang kedua adalah
Dari sisi keadalan ya seorang rawi ya. Ya ada kecacatan dalam keadaan atau nu ya. Wa ta'nu fil adalah ya kecacatan dalam adalah yakunu li arbaati asbab ya. Terdapat pada empat sebab. Itu al-kadib dusta, atuh mabil kadib ya dituduh dusta, diduga ya dia tertuduh dusta. Jadi kuat dugaan dia dusta. Al-jahalah kebodohan. Maksudnya jahalah itu tidak dikenal. Jadi majul ya orangnya tidak dikenal. Ya, nah ini yang kaidah yang kuat ya di dalam menilai rawi bahwa kalau orang tidak dikenal itu ya karena yang eh, apa namanya eh, yang menjadi perhatiannya adalah sabda Nabi ini nggak boleh sembarangan sehingga kalau orang yang tidak dikenal ya tidak diterima. Makanya termasuk hadis dhaif ya majhul. Makanya ada di antara ahli hadis yang mutasahil ya menggampangkan terlalu eh, menggampangkan ya mutasahil ya itu seperti Muiban misalnya ya dan juga hakim ya. Nah itu kan pandangan mereka bahwa yang maju ini diterima gitu karena secara asal orang itu jujur gitu secara asal orang itu jadi kalau tidak dikenal majhul orang itu jadi diterima. Nah sedangkan para ulama lain mayoritas kalau majhul tidak diterima karena ini kaitannya dengan hadis Nabi yang tidak bisa sembarangan gitu ya. Harus dikenal. Al bid'ah ya kebid'ahan. Wa fi hadzal bab dan dalam bab ini insyaallah saufa nata'arrafu ya kelak kita akan mengenal ala anwa'il mardud macam-macam hadis yang ditolak ya al ma'lul ya yang ada ilat kecacatan ya bi adalati rawihi dengan adalah ya apa atau bisa disebut integritas ya perawinya au ba'di ruwatihi atau sebagian rawinya. Dan yang paling pertama, yang paling parah ya, yang disebut dengan al haditsul maudhu, hadis palsu. Ya, misalnya, nah, betul. Ta'rifuhu definisinya maka narawihi kadzaban ya, yang para perawinya atau perawinya itu adalah pendusta kadzaban. Bukan hanya kadiban tapi kadzab pendusta ya bukan sekali doang ya dia jadi kenal tukang dusta ya pendusta ya au matnuhu mukhalifan lil qawaidi atau matannya bertentangan dengan kaidah ya matannya bertentangan dengan kaidah ya. Nanti dilihat baik dari segi sanan ataupun dari segi matan juga ya. Kaidah maksudnya prinsip dasar ya di dalam Islam. Syarhu ta'rif penjelasan definisi maka narwi kadzaban perawinya itu adalah pendusta au mausufan bil kadzib disifati dengan dusta fir riwayat dalam meriwayatkan ya au ba'du ruwatihi atau sebagian perawinya minal kadzabin termasuk para pendusta au matnuhu
matnuhu ya atau matanya al-mansub ila nabi yang dinisbatkan kepada nabi mukhalifan lil qawaid bertentangan dengan kaidah maksudnya asyariyah ya kaidah-kaidah syariat ats-tsabitati yang ditetapkan fil kitabi dalam Al-Qur'an atau sunnati sahihati atau sunnah yang sahih. Wa misaluhu contohnya Ma'rajahul Khatib Al-Baghdadi yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad. Ya, jilid 5 halaman 297 min Tariq dari jalur Muhammad bin Sulaiman bin Hisham ada Sanawaki an ibni Abi Zi'bin an Nafi'in an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asra bi ila sama jika memperjalankan aku ya di malam hari ke langit pasir itu ila samai Robi'ah. Ya, aku berada di langit keempat. Sakoto fi hujri fah jatuh pada tempatku ya tempat kediamanku tufaha ya apel. Tuha biyadi lalu aku mengambilnya dengan tangan. Fan falakot maka dia terbelah ya fahoroja minha hauro apa tukoh kihu ya dari koh koha yu koh yu tukoh yu tertawa ya hauro itu apa bidadari ya. Fakultu laha aku berkata kepadanya takalam ibu bicara liman anti untuk siapa kamu qalat lil maktuli syahidan Usman bagi yang terbunuh sebagai syahid yaitu Usman. Wahadal hadis maudu'un hadis ini maudu fi Muhammad bin Sulaiman bin Hisham. Di dalamnya ada perawi ya bernama Muhammad bin Sulaiman bin Hisham, yaitu yang pertama tadi yang perawi pertama ya yang diriwayatkan oleh Tim Al-Baghdadi tadi. Ittahamahul Khatib Al-Baghdadi bil wadi. Nah, Khatib Al-Baghdadi sendiri menuduhnya ya, menilainya Khatib Al-Baghdadi adalah ahli hadis. Ya dengan dusta wa kadzabahu Zahabi dan juga Imam Az-Zahabi menilainya dusta fi Mizanil I'tidal ya, di dalam kitab Mizan Al-I'tidal jilid 3 halaman 57. Ya waqala Ibnu Adi dan Ibnu Adi berkata yusirul hadis wa yasrikuhu menyambung-nyambung hadis dan mencurinya. Ya, 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 jadi kita harus berhati-hati ya dengan hadis palsu ini ya. Jadi paling tidak dengan kita mempelajari ilmu hadis, mustalah hadis, kita lebih teliti ketika banyak biasanya ya, broadcast ya hadis tersebar begitu. Tidak sedikit hadis-hadis palsu ya. Biasanya aneh-aneh lah isinya gitu ya. Sebetulnya mudah ya apa namanya kita tinggal meneliti saja para perawinya ya karena para perawi hadis itu sudah dituliskan oleh para ulama tentang kondisinya ya. Dan sudah dinilai oleh para ulama ahli hadis ya bisa bisa dilihat di kitab-kitab rijal ya rijalul hadis para perawi hadis ya seperti tadi misalnya Az-Zahabi ya dalam kitab Mizanul I'tidal ya Ibnu Hajar juga ada apa tadhib ya takrib tadhib itu ada eh,
Cukup banyak kitab-kitab yang memuat para perawi ya. Ya, sudah dinilai mereka itu. Ya, atau dilihat saja dan juga banyak kan para ulama yang menuliskan mengumpulkan ya hadis-hadis yang maudhu saja gitu ya. Maudhu'at itu ada ya. Misalun ahor contoh lain ma'arajul halal yang diriwayatkan oleh Al-Halal fi fadail syahri Rajab dalam keutamaan bulan Rajab. Rokem Senain ya nomor 2 min Tariq dari jalur Ziyad bin Maimun an Anas bin Malik ya dari Anas bin Malik qala kila ya Rasulullah lima sumya Rajab kenapa dinamakan Rajab qala li annahu yatarajjabu fihi khairun katsir di Sya'ban wa Ramadan karena apa yatarajjabu ya kebaikan yang banyak bagi bulan Sya'ban dan Ramadan ya dulu arti tarajjab. Bisa artinya besar ya, membesarkan. Ya bisa ya artinya besar ya padanya kebaikan yang banyak antara Sya'ban dan Ramadan. Wa ada hadis fihi Ziyad bin Maimun al-Faqihi ya. Hadis ini di dalamnya ada rawi bernama Ziyad bin Maimun al-Faqihi bahwa kadzab, dia adalah pendusta. Ya, turifa biwadi al-hadisa. Ya, dia dikenal memalsukan hadis ya ala Rasulullah. Qala Yazid bin Harun kana kadzaban dia pendusta wa qala Abu Daud ataituhu fa qala astagfirullah. Apa fa qala astagfirullah wa da'tu hadhil hadis. Ya, aku mendatanginya lalu dia berkata astagfirullah aku memalsukan hadis-hadis ini mengakui sendiri. Ya, itu contohnya ya ada dua contoh. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis palsu maudhu itu ya dan tentu banyak faktor orang memalsukan hadis itu ya baik itu apa ya, walaupun bisa jadi tujuannya baik gitu ya tapi kan tidak boleh kita apa membawa-bawa nama Nabi gitu ya untuk tujuan tertentu padahal Nabi tidak mengatakan. Nah, itu berat ya berat ancamannya ya karena siapa yang berdusta atas nama-nama Nabi man kadzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta ya atas namaku hendaklah dia menempati tempatnya di neraka ya. Baik itu tujuannya misalnya agar orang lebih semangat ibadah bisa jadi ya atau karena tujuan politik juga bisa ya atau karena tujuan bisnis ya dia punya bisnis tertentu ingin produknya jadi istimewa ya dibuatlah hadis gitu tujuannya bisnis misalnya orang yang jualan terong gitu ya dia buat hadis al-bazinjan dawaun likulidain terong adalah obat dari segala sesuatu itu hadis palsu itu mau lu tujuannya karena bisnis jadi banyak faktor orang membuat hadis palsu itu
Ya, hukum riwayatil maudu, hukum meriwayatkan hadis yang maudu, la yajuz riwayatul maudu illa litahdir minhu. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudu kecuali untuk memperingatkan. Berarti Al-Khatib Al-Baghdadi tadi kan meriwayatkan, tapi untuk memperingatkan bahwa hadis ini maudu, gitu. Hadis ini palsu. Wa bayanu illatihi, menjelaskan kecacatannya, wa wad'ihi, kepalsuannya. Khasyata an ya'mala bihi man la ya'lamu biwad'ihi. Ya, ini an ya'mala ya, dimaklumkan bacanya karena failnya itu man di depan. Ya, dia khawatir orang yang tidak mengetahui kepalsuannya mengamalkannya. Ya, an ya'mala bihi man la ya'lamu biwad'ihi. Wayak suruh wujudul maudu. Nah, ini nih hati-hati ya. Banyak ya keberadaan hadis maudu itu fi kutubir roqaiki. Dalam kitab-kitab roqaik. Pelembut hati ya. Ini dalam kitab-kitab tentang masalah pelembut hati ya, akhlak. Zuhud ya. Buat tarhib ya. Dorongan dan ancaman ya. Wala yajuz amal bihi fi fadli a'mal. Yang tidak boleh mengamalkannya di dalam fadail a'mal illa an yang darja, kecuali ya termasuk tahta aslin min usuli syariah, di bawah pokok dari pokok-pokok syariat. Faya malubil asli, ya maka dia mengamalkan dengan pokok syariat itu, wala yu'mal bil maudu ya. Jadi misalnya ada kesesuaian dengan pokok syariat, ya tentu kita mengamalkannya karena pokok syariat itu, bukan karena hadis palsu tersebut. Wal amali bihi yakunu ibtahan li ababin katsira, dan mengamalkannya menjadi kunci yang akan membuka pintu-pintu yang banyak minal bidah ya, dari kebidahan wal muhdatsati, hal-hal yang diada-adakan, sawaan fil aqaidi awil ahkami. Ya, sama saja baik dalam akidah ataupun dalam hukum ya. Ya, jadi itu hadis maudhu ya sama sekali tidak bisa diamalkan. Ya, hadis apa maudhu ini ya. Beda nanti dengan hadis dhaif yang lebih rendah ya dari maudhu itu, yang bukan karena eh perawi yang berdusta ya atau dituduh dusta tadi. Misalnya karena hafalannya jelek gitu ya, kurang gitu ya. Itu jadi ada istilahnya dhaif yang menjabir ya, yang bisa yang berpotensi ya untuk bisa naik ke derajat hasan. Ya, apa namanya, dalam Fadail Amal ini ada sebagian ulama yang membolehkan. Ya, cuma ada syarat-syaratnya kan ya, ada syarat-syaratnya, tidak diyakini gitu ya, bahwa itu dari Nabi, dipastikan dari Nabi. Kemudian juga ada di bawah pokok syariat tadi, tidak bertentangan. Ya. Nah, cuman gini yang harus jadi perhatian, misalnya walaupun hadis dhaif, dalam hal fadail amal, dalam hal fadail amal itu bukan kaitan dengan hal haram, bukan kaitan dengan wajib, tapi hanya keutamaan gitu ya, afdoliyah. Yang apa namanya, yang ada asalnya dalam syariat. Kalau tidak ada asalnya nggak bisa. Sholat-sholat tertentu yang tidak ada asalnya dalam dalam hadis yang sahih itu tidak bisa diterima. Ya, nah atau juga ada misalnya dasarnya, cuman di situ disebutkan pahala-pahala tertentu. Nah, cuman kalau menyebutkan pahala tertentu itu kan nggak bisa, harus dipastikan dari Allah ya dan Rasulnya, karena yang menentukan pahala sekian sekian itu kan berasal dari Allah. Kalau kemudian diterima hadis yang seperti itu ya dhaif, tapi di situ memuat
pahala dan sebagainya, sebetulnya itu kan ada keyakinan juga di situ ya, ada akidah gitu ya, meyakini pahala tertentu sehingga tidak bisa diterima. Ingin. Ya, jadi itu tentang hadis maudhu ya, kita harus berhati-hati. Ini baru satu macam ya. Kita cukupkan untuk pembahasan soal hadis ya. Kalau ada yang ditanyakan dulu, Min, sekarang. Ya, kita lanjut ya ke seri berikutnya, insya Allah. Ada. Nah, ya.